agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dan kabar kita pasti luar biasa. Amin. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengucap syukur. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau berikan setiap kami kesehatan dari Kau Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih nanti kami akan menerima benih-benih yang terbaik dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau buat setiap tanah hati kami jadi tanah yang subur, sehingga apapun yang Kau tabur pagi hari ini Tuhan dapat bertumbuh, berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini ibadah-Mu, Kau yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lambaikan tangan ke sebelah kanan, kiri, depan belakang. Ya, kita penuh sukacita Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan yang semangat. Semua
Terima kasih Tuhan, benar adanya Kau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia Tuhan, untuk menyelamatkan setiap kami, menebus setiap kami, mengubahkan kami dari pabrik dosa menjadi pabrik anugerah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat Engkau yang selalu ada bagi setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Allah kami, Kau yang berkuasa atas kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar, Allah yang
ada Allah lain di hadapan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya, amin. Di sini yang tetap percaya kepada Tuhan, mari lambaikan tangan. Di sini yang tetap mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lambaikan tangan. Mari kita selalu gandum Gusti, Bapak Ibu. Kita akan gandum Gusti. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk terima benih-benih yang terbaik dari Tuhan. Semuanya karena kehendak Tuhan. Oleh karena
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Menciptakan segala Bapa yang penuh rahmat, curahkan anugerah-Mu biar kami dapat memiliki perspektif sudut pandang surgawi, sudut pandang kekekalan, dan itu menghasilkan sebuah perjuangan, sebuah kehidupan yang kami rindu Tuhan untuk sesuatu yang bernilai kekal. Dan setiap kesan yang kami berikan kepada orang-orang yang terhubung dengan kami adalah sesuatu yang bernuansa ilahi, kekal, dan surgawi. Seluruh kepenuhan-Mu ada dalam hidup kami dan sedang menuntun, memimpin langkah-langkah kami. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus yang berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom.
Pagi yang sangat baik, pagi yang sangat luar biasa. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu firman yang mana tadi pagi saya bangun kok rasanya kosong begitu. Saya mulai berdoa, saya menyembah, saya bersyukur, Tuhan wahyukan. Dan ternyata Tuhan mulai memunculkan ayat ini dan coba saya dalami. Coba kita mau lihat bersama-sama. Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala sesuatu ya. If we are, artinya ini adalah bentuk indikatif. Ya, ini sebuah fakta. Kalau hidup ini kita menaruh pengharapan kepada Kristus hanya untuk hidup yang bersifat sementara, kita bukan orang malang, orang yang paling malang di antara segala manusia. Apa maksud dalam konteks ini bagi Paulus? Paulus sedang memberitakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena dari kelompok Yahudi ada mereka satu aliran yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Belum lagi filsafat Yunani mempengaruhi dunia kekristenan waktu itu, sehingga muncullah filsafat hedonisme, dikatakan nanti mati itu adalah akhir dari segala sesuatu. Mari mumpung hidup ini nikmati apa yang kau mau nikmati. Sehingga hari ini saudara kekasih, kita akan melihat sebuah kebenaran yang akan menolong kita supaya kita dapat memahami, betul-betul memahami satu ajaran yang sesat dan tentunya bodoh. Kalau mengajarkan kepada umat manusia untuk menjauhi kesenangan dunia, untuk menjauhi kesuksesan yang bersifat sementara, kalau kematian adalah akhir segala-galanya, itu adalah sebuah penyesatan yang hebat. Dari sisi perspektif lain, Paulus mengatakan karena Kristus itu dibangkitkan, maka ada kehidupan di balik kematian. Ini yang disebut hidup yang sejati itu di sini. Hidup yang kita jalani ini, kita bisa menjalani hidup yang sejati atau sekedar hidup yang bayang-bayang. Contoh, kalau saudara hidup karena digerakkan oleh alasan yang lahiriah, kita sedang hidup dalam bayang-bayang. Kalau kita hidup secara psikologi, sekarang psikologi digerakkan oleh pemikiran-pemikiran psikologi, kita hidup dalam bayang-bayang. Tapi di dalam kita ada hidupnya Kristus. Dan hidup Kristus itu adalah hidup yang dari kekal kepada kekal. Ketika dia menjadi manusia, menyatakan diri hidup kekalnya, yaitu seluruhnya hidup bagi kemuliaan Bapa. Ini kita menerima hidup yang seperti ini. Jadi kalau saudara sudah memiliki roh Kristus, tapi tidak menjalani hidupnya Kristus, ya, satu nilai yang Yesus miliki dari kekekalan, mereka hidup bagi Bapa. Ketika di bumi dinyatakan bagaimana hidup bagi Bapa. Dan roh yang seperti itu sekarang ada dalam hidup kita. Dan betapa jahatnya itu sistem dunia, sehingga sekalipun kita ini memiliki roh Kristus, tapi kita tanpa sadar memiliki sudut pandang duniawi. Kita menjadi orang yang paling malang. Kalau kematian adalah akhir dari segala-galanya. Ya, orang tua yang saya kasih, tanamkan nilai perspektif ilahi surgawi kekal kepada anak-anak. Kalau saudara hanya berpikiran begini, saya yang penting bisa menguliahkan anak-anak yang terbaik, mereka dapat kerja yang terbaik, dapat pasangan hidup, dapat cucu-cucu yang baik dan menyenangkan. Kalau itu yang saudara tanamkan kuat-kuat pada anak-anak kita, saudara sedang menaruh sebuah kutuk yang hebat. Tanpa sadar, anak-anak kita dibesarkan dalam kondisi paradigma orang tua
yang begitu akhirnya mencoba untuk memanfaatkan Kristus dan kuasa kerajaan Allah hanya untuk kesuksesan, kebahagiaan, pengejaran yang bersifat sementara. Orang tua yang benar sudah harus menanamkan rasa takut hormat kepada Tuhan dari sejak dini anak-anak kita. Kita sedang bentuk anak-anak bukan hanya lewat guru-guru sekolah minggu, tapi juga lewat keteladanan orang tua yang ada di rumah. Betapa beban berat guru-guru sekolah minggu untuk mengajari anak-anak mereka memiliki kehidupan doa. Tapi anak-anak tidak pernah melihat orang tuanya memiliki kehidupan doa yang baik dan sehat. Hari ini, kalau pengejaran saudara hanyalah kesuksesan yang bersifat sementara, promosi yang bersifat sementara, itu kita orang yang paling malang. Apakah kita tidak ingin mengalami promosi dalam dunia kerja, dunia bisnis, dalam hidup kita? Yes. Tapi itu sarana. Alkitab mencatat orang-orang yang hebat. Ketika Tuhan promosikan Yusuf, fokusnya adalah kerajaan Allah. Sampai dia berkata, nanti pulangku bawa itu ke Israel. Sadrak, Mesak, Abednego ada di negeri Babel. Sekalipun dia memiliki posisi yang hebat, tetap orientasinya adalah kekekalan dan kerajaan Allah. Saudara harus sedia, kalau sudah diberkati, kumpulkan dana, kuliahkan anak-anak sambil berbisik. Nah, kesuksesan yang kau raih hanyalah sarana. Tujuannya engkau menjadi misionari kerajaan Allah. Itu baru orang tua yang menanamkan nilai-nilai kekekalan. Tidak mungkin kita orang tua memiliki perspektif duniawi, mengharapkan anak-anak rohani, itu mustahil. Karena apa yang ada dalam benak pikiran kita itu terekspresi lewat hidup kita, dan itu tertanam kuat lewat pengalaman hidup anak-anak melihat orang tuanya, fokusnya, pengejarannya, value-nya, nilai-nilainya. Mulai hari ini, saudara dalam profesi pekerjaan apapun, ketika saudara berhubungan dengan orang lain, itu anugerah. Sekalipun orang itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu anugerah yang luar biasa. Allah yang berdaulat, dia mengatur pertemuan-pertemuan itu. Pertanyaannya, engkau memberi kesan kepada orang-orang yang berhubung dengan saudara dengan perspektif yang kekal atau perspektif yang sementara? Ternyata hidup yang sementara ini harus saudara pakai untuk tujuan nilai kekekalan. Saudara bisa baru masuk akal mengapa ya para misionari yang dari Eropa pergi ke Batak menderita mati di sana, yang ke Papua, yang ke negeri-negeri negara-negara lain yang tertutup. Mengapa? Mereka meninggalkan zona nyaman, meninggalkan masa depan yang terbaik di negerinya, harus pergi ke satu daerah yang baru, bukannya disambut dianiaya, karena dia mengerti bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian adalah jembatan untuk kita masuk dalam keabadian bersama Yesus selama-lamanya. Saya berdoa supaya hari ini saudara memiliki cara pandang yang baru, sudut pandang yang baru saudara masuk akal. Kalau Paulus katakan, kamu memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara bisa memahami, oh cara berpikirnya Paulus begitu tuh karena dari pemahaman Kristus dibangkitkan, berarti ada kebangkitan orang mati, berarti ada kehidupan setelah kematian. Ini yang harus jadi pusat hidup kita. Ini harus jadi pusat pengejaran kita, pusat perjuangan kita. Gunakan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan pada saudara untuk sesuatu yang bernilai kekal, untuk punya dampak yang bernilai kekal. Kalau tidak,
kita menjadi bagian orang yang celaka. Ya, kalau kita sendiri sih tidak apa-apa. Tapi kalau kita memberikan pengaruh pada orang lain itu tadinya sungguh-sungguh gara-gara kita ini mempengaruhi dengan kalimat kata-kata yang bersumber dari cara berpikir yang belum dibarui, maka orang itu jadi kendor pengiringannya kepada Tuhan. Jadi tidak sungguh-sungguh pengiringannya kepada Tuhan. Kita termasuk orang-orang yang